Bupati terpilih Willy Brodusselai janjikan akan membangun rumah sakit bertaraf internasional dalam pidato perdananya. PLBN Mota Ain memperketat pengamanan untuk mencegah penyelundupan BBM ke Timor Leste. Dalam kegiatan kebaktian penyegaran iman di Polikarpus Atambua, Pendeta Yandi Manobe hadir sebagai pembicara. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual terkait peristiwa dalam sepekan. Bersama saya Nita Seran, akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Bupati dan Wakil Bupati Belu terpilih, Willy Brodusselai dan Vicente Jorge Gonçalves, menjanjikan akan membangun rumah sakit bertaraf internasional untuk Kabupaten Belu dalam masa jabatannya saat rapat pleno terbuka di Matahari Ballroom Atambua. Berikut informasinya untuk Anda. Dalam rapat pleno terbuka penetapan Bupati dan Wakil Bupati Belu terpilih, Willy Brodusselai dan Vicente Jorge Gonçalves di Aula Ballroom Matahari pada Kamis 27 Februari 2025. Bupati dan Wakil Bupati Belu terpilih juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Belu bahwa akan menjalankan segala visi misi dan usulan prioritas dalam masa jabatannya. Dalam sambutan perdananya Bupati Belu terpilih, Willy Brodusselai berjanji 100 hari usai pelantikan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Belu, mereka akan membangun rumah sakit bertaraf internasional di Kabupaten Belu pada masa jabatannya. Kami dilantik 100 hari program, saya hari ini dibocorkan bahwa walaupun saya ini bukan dokter, kami tidak dokter, tetapi saya juga berpikir bahwa ke depan kita harus punya salah satu rumah sakit internasional. Dokter tapi hanya berpikir sesuatu yang jauh ke depan. Jadi saya yakin di Kabupaten Belu, di pemerintahan saya dan Wakil Vicente Jorge, Belu akan punya satu rumah sakit internasional. Selain itu, Bupati dan Wakil Bupati Belu terpilih juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menjalankan Pilkada Belu ini dengan aman dan kondusif. Bupati terpilih juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Belu untuk bersama-sama bergandengan tangan membangun Rai Belu tercinta ini. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu gelar rapat paripurna penetapan Willy Brodusselai dan Vicente Jorge Gonçalves sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu periode 2025-2030. Berikut informasi selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu menggelar rapat paripurna di ruangan sidang dengan dua agenda utama, antara lain pengusulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Belu periode 2021 sampai 2026 dan pengumuman penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belu terpilih periode 2025 sampai 2030. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Belu, Theodorus Manehitujuang, dan didampingi oleh Wakil Ketua Antonius Jagakota, serta dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Willy Brodusselai dan Vicente Jorge Gonçalves. Rapat paripurna DPRD ini digelar di ruangan sidang DPRD Kabupaten Belu pada Jumat 28 Februari 2025. Turut hadir dalam sidang tersebut Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kapolres Belu,
Ketua Pengadilan, PLT Kejaksaan Negeri Atambua, Sekda Belu, pimpinan organisasi perangkat daerah Belu atau OPD, serta tim pemenangan dan relawan Sahabat Sejati. Dalam sidang itu, DPRD Belu menetapkan keputusan DPRD Belu nomor 12/DPRD/11/25 tentang usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan 2021 sampai 2026. Ketua DPRD Belu juga kemudian mengesahkan keputusan melalui keputusan DPRD Belu nomor 13/DPRD/11/25 tentang usulan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa jabatan 2025 sampai 2030. Baik, ini sebenarnya tahapan pengumuman atas penetapan hasil KPU kemarin. Kita hanya mengumumkan hasil penetapan. Selanjutnya baru masuk dalam tahap pelantikan yang akan menjadi wewenangnya pemerintah pusat, baik dari Kemendagri maupun Gubernur. Setelah pelantikan itu paling lama 1 minggu sudah harus pembahasan. Jadi sebenarnya tahap sekarang juga sudah ada tim dari sisi dari Bupati terpilih lewat media kita kirim hasil berita acaranya langsung ke Bupati provinsi hari Senin fisiknya kita antar ke Gubernur. Karena itu saya disampaikan bahwa semua sudah selesai, semua sudah berakhir. Bupati terpilih juga secara pribadi dan sadar masyarakat bahwa akan menjadi bupati itu sudah masyarakat Belu. Nah, apalagi kita masyarakat yang harus merasakan bahwa beliau adalah pemimpin untuk kami semua, bukan dalam kelompok. Selain itu, Badan Kehormatan DPRD Belu juga menegaskan keputusan pengesahan ini telah usai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kami selaku pejabat publik telah melakukan semuanya secara baik. Ini bisa dibuktikan. Terima kasih untuk semua masyarakat Kabupaten Belu. Saya juga melalui hari ini paripurna. Terima kasih untuk semua anggota DPR yang hari ini hadir secara full dalam paripurna DPR. Saya mengajak semua masyarakat Kabupaten Belu, mari kita sama-sama, persoalan pilkada sudah selesai, mari kita bergandengan tangan membangun Belu yang tercinta. Usai rapat paripurna, DPRD Belu akan mengusulkan keputusan Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dengan penetapan itu, masyarakat Kabupaten Belu kini hanya menantikan pelantikan resmi dan awal kepemimpinan baru daerah Kabupaten Belu. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Kredit Union Kasih Sejahtera sukses menggelar rapat anggota tahunan atau RAT yang ke-17. Rapat untuk tahun buku 2024 digelar di Aula Hotel Setia Atambua pada 3 hingga 4 Maret 2025. Berikut informasi selengkapnya. Kredit Union Kasih Sejahtera menggelar kegiatan rapat anggota tahunan ke-17 dengan mendatangkan lebih dari 300 anggota yang tersebar di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Belu, Melaka, dan Timur Tengah Utara. Kegiatan RAT yang digelar selama 2 hari ini berlangsung meriah dengan berbagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan. Puncak pelaksanaan RAT ke-17 Koperasi Cuks ini dibuka secara resmi oleh Uskup Atambua Monsinyur Dominikus Sakuprojo yang ditandai dengan pemukulan gong, didampingi oleh jajaran pengurus Koperasi Cuks, Kepala Dinas Koperasi, dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur turut hadir dalam pelaksanaan RAT kali ini. Kepala Dinas Koperasi Nusa Tenggara Timur, Adi Endeson Mandala mengatakan, sektor koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan, terutama dalam menuju Indonesia Emas. Menuju Indonesia Emas 2045, sebenarnya sektor yang paling diandalkan untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sektor real.
diantaranya adalah adalah koperasi dan dokter. Nah di sini sebenarnya dibutuhkan kerja keras, kerjasama dalam bentuk kolaborasi pentahelix dengan semua pihak. Kredit Union Kasih Sejahtera kini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kini, CU yang memiliki 14 kantor cabang yang tersebar di 3 kabupaten ini juga menjadi salah satu dari 2 yang mendapatkan akses branding bronze di Indonesia. Karena CU Kasih Sejahtera memenuhi standar kelola yang baik. Perkembangan dari waktu ke waktu, proses RAT sendiri mengalami perkembangan yang menggembirakan. Dari sisi keaktifan anggota terlibat dalam proses, ini mengalami kemajuan yang luar biasa. Anggota semakin aktif terlibat dalam proses, baik mengeluarkan pendapat, menyampaikan ide gagasan. Di gerakan kita ada 2 CU yang mendapat akses branding. Yang pertama CU Sansu Barong dengan akses branding Gold, dan CU Kasih Sejahtera mendapat akses branding Bronze. Jadi secara tata kelola, CU Kasih Sejahtera itu memenuhi standar tata kelola yang tangguh, unggul, berkualitas, dan berkelanjutan. Uskup Dominikus Saku menyampaikan apresiasi terhadap perjalanan 17 tahun koperasi CU Kasih Sejahtera yang telah berperan meningkatkan literasi keuangan dan memberikan pelatihan tata kelola ekonomi bagi anggotanya. Selain menyoroti aspek pemberdayaan ekonomi, Uskup Domi juga menekankan pentingnya tata kelola koperasi yang transparan dan profesional. Menurutnya, koperasi harus tetap berjalan sesuai regulasi agar dapat memberikan manfaat nyata bagi anggotanya. Profesiat atas perjalanan selama 17 tahun. Terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan, khususnya pelayanan terkait dengan finansial literasi, pelatihan-pelatihan yang terkait dengan tata kelola keuangan. Sebagai koperasi yang terus berkembang, CUKS diharapkan dapat memperkuat modal dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Rat ke-17 Koperasi CUKS Atambua menjadi momentum penting dalam evaluasi dan perencanaan strategi koperasi ke depan. Dengan komitmen terhadap transparansi, profesionalisme, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, koperasi ini semakin membuktikan perannya sebagai pilar kesejahteraan ekonomi masyarakat di Atambua dan sekitarnya. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Program makan bergizi gratis yang merupakan program nasional saat ini tengah menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat pada umumnya. Lantas, bagaimana tanggapan Uskup Atambua Monsinyur Dominikus Saku PR terhadap program ini? Berikut informasinya untuk Anda. Setelah beberapa bulan program makan bergizi gratis yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto, hingga saat ini masih banyak permasalahan yang menjadi perdebatan bagi banyak pihak. Mulai dari kalangan pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, anak sekolah, hingga para guru. Uskup Atambua Monsinyur Dominikus Saku PR membuka suara terhadap program ini. Uskup Domi mengatakan, pemenuhan kebutuhan pangan sehat dan bergizi adalah tuntutan kemanusiaan yang harus diperjuangkan demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Namun, Uskup menyoroti pentingnya metode pelaksanaan program ini harus diterapkan dengan melibatkan juga keluarga. Kita ada begitu banyak lansia yang banyak kali mengalami kesulitan untuk dapat makan. Juga banyak pejuang yang bekerja keras tapi gizi dan makanan kurang. Itu merupakan tuntutan bagi semua orang. Yang saya tidak setuju itu adalah tentang caranya. Caranya seharusnya kesejahteraan itu diupayakan melalui lembaga keluarga. Lembaga keluarga. Pemerintah boleh membantu berupa subsidi yang harus direncanakan baik,
Dan keluarga dilibatkan karena keluarga tidak boleh dijadikan sebagai objek daripada. Dia harus menjadi manusia berdaulat di dalam mengupayakan kesejahteraan. Nah, itu catatan saya untuk masyarakat sebenarnya siap untuk berproduksi, tetapi ini sudah lama tidak dikembangkan menjadi produk nasional. Sehingga GNP bangsa Indonesia sama sekali merosot. Menurut capaian-capaian perhitungan dunia internasional, kita menjadi bangsa yang tidak cukup berproduksi untuk mendatangkan kesejahteraan. Uskup Domi mengharapkan kebijakan ini tidak hanya menjadi proyek jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Dari Belu, Tim Liputan Natambo TV melaporkan. PLBN Mota Ain memperketat pengamanan untuk kendaraan ekspor yang melintas, mencegah pelundupan BBM ke Timor Leste. Informasinya usai jeda.